Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Cak Esper, dan selamat datang di channel Cak Esper. Sahabat semuanya, sahabat Cak Esper semuanya, pada video kali ini, dan ini merupakan video yang pertama di channel Cak Esper, saya akan ngobrol santai. Tentunya karena tidak ada pasangan ngobrolnya, maka ngobrol sendirian tentang Pangeran Diponegoro yang ada di Sunda. Maksud saya, kuburan Pangeran Diponegoro yang ada di Sunda. Apakah itu betul Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional atau bukan? Di video kali ini saya akan coba untuk menyajikan dari berbagai sumber yang saya ambil dari media elektronik, media YouTube, dan sebagainya. Yang tentunya saya yakin sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Karena salah satu YouTube atau channel YouTube yang saya ambil adalah milik Ki Roni Sodewo yang merupakan pembaca sejarah dan juga pembaca sejarah tentang Pangeran Diponegoro dan juga merupakan keturunan dari Pangeran Diponegoro, masih terah Pangeran Diponegoro. Oke, sahabat Jasper semuanya, yang pertama mari kita lihat uh, ya, menyingkap tabir Pangeran Diponegoro. Mari kita lihat tentang penemuan makam Pangeran Diponegoro ya, yang ada di Sunda. Seperti apa sih sebenarnya? Oke, penemuan makam Pangeran Diponegoro di Sunda berdasarkan informasi yang saya ambil dari www.lontarmadura.com, bahwasanya awal mula penemuan makam Pangeran Diponegoro di Sunda itu berasal dari pengakuan orang Ujung Pandang yang datang ke Sumenep dan menemui Bapak Sulaiman selaku pegawai disbud saat itu, pegawai disbud Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, untuk mencari makam di belakang Asda Tinggi yang dipercaya oleh orang Ujung Pandang tersebut sebagai makam Pangeran Diponegoro yang asli. Keyakinan orang Ujung Pandang tersebut bersumber dari wangsit yang diterimanya dari Pangeran Diponegoro. Demikian yang tertulis di lontarmadura.com. Jadi ternyata penemuan makam Pangeran Diponegoro itu hanya berdasarkan dari wangsit kalau diambil dari lontarmadura.com. Nah, kemudian juga disebutkan di http lontarmadura.com bahwa makam Pangeran Diponegoro yang di Makassar itu merupakan makam yang palsu. Yang benar kita lihat nanti ya. Sebab waktu Pangeran Diponegoro mau dibuang ke Makassar oleh Belanda, dia masih dibawa pulang ke Sumenep, dan saat dibawa pulang ke Sumenep, maka Sultan Abdurrahman yang waktu itu sebagai penguasa Sumenep atau raja di Sumenep merasa khawatir Pangeran Diponegoro akan dibunuh, maka digantilah Pangeran Diponegoro yang asli dengan orang yang mirip dengan Pangeran Diponegoro. Di sahabat Jasper semuanya, katanya ceritanya, dan ini juga cerita ini berkembang dan banyak diyakini oleh orang-orang Madura khususnya di Sunda, bahwasanya memang benar Pangeran Diponegoro itu yang dibawa ke Makassar itu bukan yang aslinya, tapi yang
palsu, orang yang mirip dengan beliau. Sebab yang aslinya tetap tinggal di Sumenep di bawah perlindungan dari Sultan Abdurrahman, yang waktu itu merupakan termasuk teman dekat dari Pangeran Diponegoro. Mana yang benar atau tidak? Ya wallahu a'lam. Kita lihat nanti, dan pastinya yang tahu mana yang benar adalah Allahu a'lam. Tapi secara otentik, secara uh, literal apa? Secara otentik bisa kita lacak kebenarannya. Ya, ini Pangeran Diponegoro tidak pernah ditangkap oleh Belanda. Ini yang diyakini oleh banyak orang-orang Madura di susun di Sumenep, karena memang sudah banyak diceritakan dari zaman dulu. Menurut guru-guru sejarah sekolah perguruan Nusantara di Sumenep, Pangeran Diponegoro itu tidak pernah ditangkap oleh Belanda. Namun mendapat suaka dari Sultan Sumenep. Kisah itu membantah info Belanda bahwa kompeni Belanda berhasil menangkap Diponegoro dan membawanya dan menawannya di Sumenep, ungkap Haji Nono, putra dari almarhum RP Abdul Syukur Noto Asmoro, budayawan senior sekaligus praktisi bahasa Madura legendaris Sumenep. Nah, ini saya ambil informasi ini saya ambil dari http maduranews.com. Jadi uh, sumber dari informasi ini, sumber dari ungkapan ini saya ambil dari http maduranews.com. Dan memang masih banyak orang yang meyakini, terutama orang-orang yang mengkaji sejarah, bahwasanya Pangeran Diponegoro itu memang tidak pernah ditangkap oleh Belanda. Kenapa? Karena seperti disampaikan di informasi ini ditulis di maduranews.com, yang dibawa oleh Belanda ke Makassar itu adalah orang yang mirip dengan Pangeran Diponegoro. Ya, ini babat tentang Pangeran itu ada banyak versi. Ada Makassar, Ambon, dan Surian Alam. Dan ini adalah Pangeran Diponegoro versi Wardiman Jojonegoro. Nah, ini versi Wardiman Jojonegoro yang diakui oleh negara. Sedangkan yang di Sunda itu sampai detik ini belum diakui oleh negara. Kenapa? Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Ungaran, Semarang pada 5 April 1839. Kemudian Pangeran Diponegoro dibawa ke Batavia menggunakan kapal Pollux. Selanjutnya pada 30 April 1830, Belanda memutuskan Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama dengan istri keenamnya, Raden Ayu Ratnaningsih. Kemudian Pangeran Diponegoro beserta rombongannya tiba di Manado pada 3 Mei 1830 dan langsung ditawan di benteng Amsterdam. Jadi jelas kalau di sini di versi Wardiman Jojonegoro, Pangeran Diponegoro tidak ada mampir ke Sumenep, tapi ke Ungaran, Semarang, dari Semarang langsung dibawa ke Batavia atau Jakarta, di Batavia Jakarta langsung dibawa ke Manado. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Kita lihat saja nanti. Nah, pada tahun 1834 Pangeran Diponegoro dipindahkan ke benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Di kota tersebut Pangeran Diponegoro menghabiskan sisa hidupnya hingga tutup usia pada 8 Januari 1855 dan ia dimakamkan di Jalan Diponegoro di Makassar. Jadi makam Pangeran Diponegoro ada di Makassar. Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional ada di Makassar berdasarkan babat Diponegoro yang ditulis oleh Wardiman Jojonegoro, dan juga berdasarkan babat Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri yang ada di Makassar. Kemudian siapa sebenarnya yang ada di Sumenep itu?
Menurut Ki Roni Sadewo yang merupakan pembaca sejarah tentang Pangeran Diponegoro di channel YouTube-nya Roni Sadewo, beliau mengatakan bahwa yang ada di Sundep itu bukanlah Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional, tapi dimungkinkan adalah cucu dari Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional, yang yaitu putra dari Pangeran Diponegoro Anom atau Pangeran Ontowiro II. Nah, siapakah Pangeran Ontowiro II itu? Nah, Pangeran Ontowiro II itu atau Pangeran Diponegoro Anom pada masa kecilnya bernama Raden Mas Muhammad Arif atau Ngarip dalam bahasa Jawa. Beliau dikenal juga dengan Raden Antawirya II yang juga dikenal dengan Pangeran Diponegoro Anom. Ketika perang Diponegoro dimulai, beliau yaitu Pangeran Ontowiro II atau Raden Mas Muhammad Ngarip telah berusia 22 tahun dan selalu setia menjadi pembela ayahnya. Nah, siapakah ayahnya? Ayahnya beliau adalah Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional, yang kuburannya diakui oleh negara ada di Makassar. Sebagai putra tertua, yaitu Pangeran Diponegoro Anom atau Ontowiro II, sebagai putra tertua dan memiliki kesamaan pandangan dengan ayahnya, maka dia dengan ikhlas mengangkat senjata mendampingi ayahnya melawan Kompeni Belanda. Sekali lagi, nama bayinya beliau adalah Raden Mas Muhammad Ngarip, dan kelak nama itu digunakan lagi ketika berada di wilayah Sumenep. Jadi ketika Raden Mas Ontowiro berada di Sumenep, maka menggunakan lagi nama itu, nama Raden Muhammad Mas Ngarip, cuman ditambah sedikit menjadi Raden Mas Mantri Muhammad Ngarip. Nama ini dia gunakan selama dalam pembuangan di Sumenep, Madura. Dan dialah menulis buku Babat Diponegoro Suryo Ngalam. Kalau ayah beliau yaitu Pangeran Diponegoro asli menulis Babat Diponegoro yang di Makassar, maka yang Pangeran Ontowiro II ini yang menulis buku Babat Diponegoro Suryo Ngalam. Nah, sejak awal peperangan, Diponegoro Anom diserahi untuk menjaga dan melawan penjajah di wilayah Bagelen ke barat bersama beberapa orang pilihan Pangeran Diponegoro, diantaranya adalah Temenggung Danupoyo. Jadi beliau, Pangeran Ontowiro II atau Pangeran Diponegoro Anom ini sudah ikut berperang dan diberi ketika peperangan perang Jawa atau perang Pangeran Diponegoro dimulai, dan beliau diserai tugas untuk menjaga dan melawan penjajah di wilayah Bagelen Barat, di wilayah Bagelen ke barat bersama beberapa orang pilihannya itu, diantaranya adalah Temenggung Danupoyo. Nah, taktik yang dipergunakan itu sama dengan ayahnya yaitu Pangeran Diponegoro, itu bergerilya dan berpindah-pindah tempat. Area perjuangan Pangeran Diponegoro Anom ini mencapai wilayah barat Banyumas, Temanggung, dan Parakan. Nah, Banyumas, Temanggung, dan Parakan merupakan wilayah perjuangan Pangeran Diponegoro Anom. Ingat, Pangeran Diponegoro Anom ini adalah putra dari Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional. Di medan perang, Diponegoro Anom ini sering bekerja sama dengan pamannya Sentot Prawirodirjo dan adik tirinya Raden Mas Singlon atau Raden Mas Sodewo. Raden Mas Singlon atau Raden Mas Sodewo. Setelah menjalin pembuangan, namun akhirnya Pangeran Pangeran Diponegoro Anom ini ditangkap juga oleh Belanda dan diasingkan ke Sumenep, Madura. Nah, setelah menjalani pembuangan di Sumenep, lalu dibuang ke Ambon itu pada tahun 1853.
53. Jadi berbeda dengan ayahnya ya, dengan ayahnya yang Pangeran Diponegoro asli, yang maksudnya Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional. Kalau Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional ditangkap dan dibawa ke Ambon pada 1830, tapi Pangeran Diponegoro Anom dibawa ke Ambon pada 1853. Kalau Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional dibawa ke Manado, kemudian ke Makassar itu pada tahun 1830. Ada jeda 15 tahun. Uh, ya, ada jeda 13 tahun antara bukan 13 tahun ya, antara 30 sampai 53. Lumayan jauh. Nah, kenapa Pangeran Diponegoro Anom ini ditangkap dan diasingkan? Karena Pangeran Diponegoro Anom memiliki visi yang sama dengan Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional. Jadi ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, dibuang ke Makassar, Manado dan Makassar, maka beliau mencoba untuk menghimpun pasukan lagi, menghimpun kekuatan untuk melawan Belanda. Namun akhirnya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Sumenep. Namun setelah di Sumenep, kemudian pada tahun 1853 dipindahkan ke Ambon. Kabarnya hingga akhir hayatnya, sehingga di Ambon pun saat ini masih ada keturunan Pangeran Diponegoro Anom. Pangeran Diponegoro. Dan di video ini nanti akan saya lampirkan, akan saya tulis di description juga salah satu link YouTube yang meliput tentang pemakaman anak cucu Pangeran Diponegoro yang ada di Ambon. Nah, kemudian siapakah sebenarnya Pangeran Diponegoro yang ada di Sumenep? Nah, seperti saya sampaikan tadi, menurut Ki Roni Sodewo yang merupakan keturunan Pangeran Diponegoro ke-7 dalam channel YouTube-nya, beliau mengatakan bahwasanya kuburan Pangeran Diponegoro yang ada di Sumenep adalah cucu dari Pangeran Diponegoro yang menjadi pahlawan nasional dan anak dari Pangeran Diponegoro Anom, putra sulung dari Pangeran Diponegoro yang pahlawan nasional. Yang mana Pangeran Diponegoro Anom ini telah diasingkan ke Sumenep, kemudian dipindahkan ke Ambon sampai akhir hayatnya. Nah, akan tetapi menurut keyakinan cerita rakyat Sumenep, sebenarnya Pangeran Diponegoro yang sudah ada di Sumenep itu tidak pernah ditangkap atau dipindahkan ke Ambon, sebab Sultan Abdurrahman sebagai penguasa Sumenep kala itu mengganti Pangeran Diponegoro dengan orang yang mirip dengan beliau, sehingga yang dibawa ke Ambon bukanlah Pangeran Diponegoro, baik Diponegoro Anom ataupun Diponegoro yang asli, tapi orang yang mirip dengan Pangeran Diponegoro. Dan cerita ini masyhur turun-temurun diceritakan oleh perguruan Nusantara di zaman dahulu. Oke, ya sahabat Jasper semuanya, ini adalah link-link YouTube yang bisa saya tampilkan, yang bisa sajikan kepada sahabat Jasper semuanya. Yang pertama adalah tentang kumpulan pemakaman anak cucu Pangeran Diponegoro yang ada di Ambon. Kemudian kedua, istri dan anak Pangeran Diponegoro berdasarkan catatan keluarga dan cerita sejarah di seputarannya. Dan yang ketiga adalah mengapa Pangeran Diponegoro juga ada di Astana Tinggi Sumenep. Nanti saya coba akan sajikan cuplikan videonya juga. Pertanyaannya sekarang, jika yang di Makassar bukan Pangeran Diponegoro yang asli, kenapa sampai bisa menulis secara detail tentang peperangan Diponegoro di Jawa yang diberi judul Babat Diponegoro? Misalnya bahkan tentang pemahaman sistem pemerintahan antara Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro pun ditulis dalam Babat Pangeran Diponegoro yang ditulis oleh langsung oleh Pangeran Diponegoro Makassar. Kenapa bisa seperti itu? Jika yang di Makassar bukan yang asli. Nah, untuk menjawab ini ada beberapa hal kemungkinan, dan saya tidak bisa membahasnya di video kali ini. Di video kali ini cukup saya sajikan siapa sebenarnya Pangeran Diponegoro yang ada di Sumenep. Siapa sebenarnya kuburan
kuburan siapa sebenarnya yang ada di Sumenep yang diyakini sebagai kuburan Pangeran Diponegoro. Jadi jelas, sahabat CSPR semuanya, berdasarkan sumber-sumber yang saya coba sajikan di atas, menurut saya yang paling kuat, yang paling bisa dipercaya untuk saat ini apa yang disampaikan oleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kironi Sadewa. Karena apa yang disampaikan oleh Kironi Sadewa berdasarkan buku sejarah yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri dan ditulis oleh para peneliti tentang perjuangan Pangeran Diponegoro, baik orang-orang Indonesia sendiri maupun orang-orang luar yang dari dulu sudah meneliti, mengkaji tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Ya, sahabat CSPR semuanya, dimanapun makam Pangeran Diponegoro yang berada, itu tidak akan merubah semangat juang Pangeran Diponegoro. Maka dari itu yang terpenting saat ini bagi kita semua, bagi generasi muda dan bagi rakyat Indonesia, mari kita tumbuhkan semangat juang seperti Pangeran Diponegoro. Mari kita hidupkan Diponegoro baru, Diponegoro saat ini, yang bisa mengangkat negara kita dari keterpurukan dan sebagainya. Dan kita harus yakin bahwa Diponegoro baru akan selalu muncul untuk membawa kejayaan negara kita menjadi negara yang aman, adil, makmur dan sejahtera serta berwibawa. Salam dari saya, semangat terus, jangan lupa selalu berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.